Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom. Kita siapkan hati kita masuk ke dalam saat untuk kita. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah kita. Berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Puji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup,
menikmati segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi ini. Mari yang siap memuji-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Semua bertepuk tangan, come on. Mari umatnya Tuhan, mau kita bangkit bersama-sama katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari umat pemenang katakan dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Come on, give me Yesus tombol katakan. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari umat pilihan Allah. Mari katakan dari awal, nyanyikan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Umat pemenang katakan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari katakan. Bukan bangkit, Come on, come on. nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, Nyatakan kebenarannya. nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut di hadapan-Mu ya Tuhan. Bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran. Sampai setiap Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. semua bangkitlah gereja. Come on, jemaat Sutomo Tower. Kemuliaan Mari saling memberkati satu sama lain yuk. turun dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari bersama-sama katakan. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafiri
bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia. Siap-siap yuk. Bahwa Yesus katakan. api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Katakan, segala raja. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Api kudus yang terjadi di kota Medan, api kudus yang terjadi di Sutomo Tower. Yang percaya katakan amin. Kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Ini kami, para umat-umat-Mu dan para hamba-hamba-Mu. Kami siap diutus, kami siap dipakai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan. Come on, jemaat Sutomo Tower katakan, bagimu Tuhan Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami pada sore hari ini ya Abah. Tuhan, inilah hidupku. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ku serahkan pada segala cita-cita dan masa depan kami ya Tuhan. Cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia ini. Di tengah kegelapan dunia, membawa
Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Carikan kami Tuhan, genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi ya Tuhan, genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Genapi ya Tuhan. Pada sore hari ini kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Ini kami, utus kami.
Rabaya Sandara Baya Rabo. Ora matakai. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Ora matakai ya Rabaya. Jesus. Kami sembah, kami puji. Oh rabatakaya labalabala. Oh rabaya labaya labaya labaya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu, ya Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu
katakan ya Tuhan, ketika hamba-hambamu suatu hari berjalan ke bait suci, mereka bertemu dengan peminta-minta, lalu mereka menjawab, silver and gold have I none, emas dan perak tiada padaku, tapi apa yang ada pada kami berikan kepadamu. Tuhan, Kau bekerja dengan apa yang kami miliki, apa yang ada pada kami. Ketika Kau memerintahkan Musa membelah laut, yang dia tahu hanya sebuah tongkat yang ada padanya, dan dia mengangkat tongkat itu dan terbelahlah laut. Tuhan, kami mengerti, ini kami dan apa yang ada pada kami, Kau sanggup membuatnya luar biasa. Kau sanggup membuatnya begitu berdampak. Dan saat ini Tuhan, dengan seberapa yang ada berkumpul di tempat ini pada sore hari ini, kami mau membawa hati kami Tuhan. Sungguh apabila Kau menguasai hati kami, Engkau dapat menguasai seluruh hidup kami. Apabila Kau menguasai hidup kami Tuhan, bukan lagi kami yang hidup, tapi Engkau, Allah kami, Yesus Kristus melalui Roh Kudus, itulah yang hadir di tempat ini. Dan Tuhan, berkati kami hari ini Tuhan. Bagi yang susah Tuhan, Engkau ubahkan isi hatinya. Bagi yang tidak berpengharapan Tuhan, hari ini Kau melekkan mata kami untuk melihat betapa besarnya kemuliaan Tuhan sediakan bagi kami. Dan hari ini yang kesulitan dalam berbagai macam hal, baik ekonomi, kehidupan pribadi, hubungan, studi, Tuhan, kami mau berserah kepadamu secara total. Dan Tuhan, Kau tolong kami. Terima kasih ya Allah, sehingga nanti ketika kami meninggalkan tempat ini Tuhan, jadikanlah semua kami telah berubah di tangan-Mu. Dan pengurapan-Mu biarlah Kau curahkan berlimpah-limpah saat ini untuk memberkati kehidupan kami lewat firman-Mu. Ini doa kami, terpujilah nama-Mu. Mari yang siap sambut firman Tuhan sore hari ini bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah tema kita bulan ini adalah koneksi ilahi? Itu akan menggenapi yang namanya amanat agung dan kemudian pemuritan. Saudaraku, biarlah benar-benar tergenapi amanat agung dan kehidupan. Tapi syaratnya adalah apa saudara? Harus ada orang-orang seperti saudara dan saya yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka saudaraku, hari ini kita melihat, kita tinjau ulang pesan Tuhan yang kita renungkan dalam Matius 28 pada bulan ini, yaitu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, ada dua hal yang boleh kita perhatikan pada sore hari ini dengan kata muridku, yaitu saudara, pada dasarnya dengan demikian dapat kita simpulkan pekerjaan Tuhan Yesus selama dia melayani di muka bumi ini 2000 tahun lalu adalah memuridkan. Yang mengerti katakan amin. Dan oleh karena itulah dia tugaskan para murid-muridnya untuk meneruskan dengan mengatakan sekarang giliran kalian, pergilah dan jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Dengan demikian saudara, sampailah kepada kita firman itu. Kita telah merenungkannya kurang lebih mengenai pemuritan ini minggu lalu, bahwa kalau kita mau menyerahkan hidup kita untuk memuridkan, atau dengan kata yang paling sederhananya membina banyak orang di dalam Tuhan, maka saudara, Tuhan akan berikan sesuatu yang sangat manis dalam hidup kita, yaitu penyertaannya.
Nah, hari ini saudara kita lanjut lagi merenungkan mengenai pemuritan, yaitu di dalam ayat tadi yang kita kutip bahwa dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Sehingga dengan demikian saudara, bukan Pak Pendeta yang memuridkan, bukan guru kom yang memuridkan, tapi sesungguhnya Tuhanlah yang memuridkan manusia sampai dengan hari ini. Memang tugas kita selanjutnya dikatakan dalam ayat tersebut adalah ajarilah mereka segala sesuatu. Tapi saudara ingat, yang memuridkan sesungguhnya adalah Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita pribadi. Dan oleh karena itu marilah kita bertanya pada hari ini, apa iya memang benar Tuhan telah memuridkan saya? Kalau saudara dapat memastikan ya dengan bukti otentik bahwa Tuhan telah memuridkan saudara 1 bulan, wah itu luar biasa. Iya Pak, selama 1 bulan ini saya memang banyak dimuridkan Tuhan. Apabila Anda bisa menjawab, iya Pak, kalau saya lihat ke belakang 1 tahun lebih ini saya memang telah dimuridkan Tuhan, luar biasa. Dan apalagi saudara, kalau saudara sudah belasan puluhan tahun bisa yakin memastikan, iya Pak, aku memang terus dimuridkan Tuhan. Dan saudara, itu paling luar biasa lagi. Yang mau terus dimuridkan Tuhan sepanjang hidupmu, katakan amin. Saudara, mari kita melihat bagaimana Tuhan memuridkan, yaitu melakukan pemuritan kepada murid-muridnya. Kita akan mulai dari Markus 4. Di sana ada perumpamaan benih yang ditabur. Ini yang pertama yang boleh kita renungkan, yaitu bahwa Tuhan Yesus itu harus dan sangat, yaitu prioritas lebih dahulu mengubah cara pandang muridnya tentang dunia ini. Tuhan Yesus di situ di dalam ayat 1 sampai 9 memberikan gambaran, inilah kondisi dunia. Dengan kata lain, inilah mengapa ada orang yang mengikut aku, ada orang yang kemudian jadi bagus, dan ada orang yang tidak mengikut aku, yaitu orang yang jadi hancur. Dan boleh dikatakan saudara, mungkin ketika Tuhan Yesus 2000 tahun lalu datang ke muka bumi, kondisinya saudara lebih banyak yang hancur daripada yang bagus. Sehingga alasan itu bisa terjadi adalah apa? Bukan karena Allah tidak mau tahu. Karena perumpamaan ini menggambarkan kepada kita, Allah itu menabur. Dia menabur benih yang baik. Itu sering sekali disamakan dengan Allah itu berfirman. Atau Allah itu tidak diam. Nah, saudara, berapa orang di sini yakin percaya Allahmu yang kau sembah hari ini atau sore hari depan, dia bukan Allah yang bisu? Boleh lambaikan tangannya? Saudara, dia pasti berfirman. Dia berfirman dalam hidupku. Jadi bagaimana dengan semua orang yang tidak bisa mengiyakan benar bahwa Tuhan berfirman kepada saudara? Saya yakin percaya bukan Allah tidak berfirman dan berbicara kepada manusia. Manusia yang tidak mau mendengarnya. Maka saudara, ada di situ benih yang tertabur di pinggir jalan. Kita mulai dari ayat 3. Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung, makannya sampai habis. Berikutnya, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sudah dua saudara, proyek gagal. Gagal total. Berikut 6, tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.
7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berubah. Sudah 3 proyek gagal. Apakah manusia akan menyalahkan Tuhan? Kenapa Tuhan ada banyak penderitaan di muka bumi ini? Tidak bisa Tuhan disalahkan. Karena Tuhan dia hidup, dia sama dulu, sekarang selamanya. Dan kalau dia hidup, dia pasti berfirman. Yang percaya katakan amin. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dari sini kita percaya ya Bu, bahwa tentang 30 kali lipat, 60 kali lipat, itu bukan tentang persembahan kita. Amin saudara. Itu adalah apa? Ini firman, dia berbicara, masuk dan buahnya nyata dalam hidupku. Amin saudara. Bukan kita tabur saudara, 100.000 kita berharap 600.000 balik. Amin saudara, atau 6 juta balik. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, begini aja supaya fair. Jadilah seperti apa yang kau imani. Tuhan pun fair. Amin saudara. Ketika perwira mengatakan, Tuhan gak usah datang ke rumahku repot-repot. Berkata saja, pasti sembuh. Betul tuh. Tuhan memang mengakui, wah ini memang iman yang ini punya, jempolan punya. Jadi gak apa-apa saudara. Gak salah kalau saudara imani, hari ini aku akan tabur kiriman mama ke Stomo Tower. Nah, saudara imani 60 kali lipat, saya sepakat. Ibu-ibu pendoa juga pasti sepakat. Pak Bariman juga sepakat. Jadilah itu sesuai imanmu. Amin. Amin. Cuman tafsiran yang tidak sembarangan mengatakan itu sebenarnya bukan tentang uang. Mengerti saudara ya? Tuhan itu fair bagi kita. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, berikutnya kita bisa melihat bahwa Tuhan itu bisa juga menegur murid-muridnya. Coba kita lihat di Markus 8, saya bacakan saja ya. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir. Seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak punya roti. 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Menjawab bisa saudara ya, 20. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Ya saudara, ada masanya memang di dalam hidup ini kita terlalu khawatir. Kita saudara itu dalam bahasa zaman sekarang overthinking. Memikirkan saudara kesana kemari, mengkhawatirkan segala sesuatu. Dan saudara, walaupun sudah cukup nyata di depan mata kita, sering kali kita ditolong Tuhan. Jadi kalau Tuhan tegur kita wajar. Biarlah saudara, supaya kita menuju tingkat yang semakin dewasa, kalaupun kita terhentak, tersonggot, ya saudara ya, kayak mau copot jantung kita rasanya, oleh karena mendapat teguran Tuhan, kita tidak tersinggung. Amin saudara. Kita mengerti bahwa apa? Tuhan ingin memancing kita untuk
lebih fokus lagi. Amin saudara. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Dan saudara, ada juga teguran yang sifatnya seperti ini saudara ya. Saudara boleh interpretasi sendiri. Ini menurut saya seperti teguran juga. Tapi sebenarnya Tuhan sedang menyelaraskan, mengalign segala sesuatu dalam hidup kita yang masih kurang pas. Seperti ini masih belum pas, gerek, agak dipaksa sedikit supaya pas. Yaitu ketika dia berurusan dengan Petrus. Dia katakan seperti ini, enyah lah. Kenapa saya tekankan? Karena saudara lihat, ada tanda serunya saudara ya. Jadi tentu ini bukan menegur ya saudara ya. Tuhan sedang menengking sesuatu di dalam dirinya, yaitu Petrus. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ini juga sering terjadi ya Pak dalam pelayanan. Kadang-kadang ada konsep seperti inilah kita buat. Seperti itulah kita buat. Saudara, firman Tuhan mengatakan jalan seorang selalu benar menurut pikirannya sendiri. Jadi Petrus pun saudara, dia pikir apa yang dia pikirkan benar. Oke saudara, dia bilang, oh gak bisa Tuhan, engkau tidak boleh mati. Padahal itu sangat bertolak belakang, sangat tabrakan dengan maksud karya penebusan Allah yang besar bagi manusia. Yang mengerti katakan amin. Sangat bertolak belakang saudara. Bahkan dari kitab Kejadian, kisah tentang Tuhan menyembelih hewan agar supaya dari kulit hewan bisa untuk menutupi malu yang dialami Adam dan Hawa. Itu sudah the plan of redemption. Rencana Allah sudah pelan-pelan dia lukiskan di dalam kisah semua itu. Dan kemudian diselenggarakannya saudara, sembelihan hewan sepanjang Israel itu ada ibadah di bait suci. Itu pun semuanya adalah gambaran korban yang akan menebus manusia. Dan datang pula si Petrus hari ini, tidak akan boleh engkau mati Tuhan. Apa pula saudara? Tapi kita pun saudara harus mengakui, karena kita masih manusia dan kadang-kadang sebagai manusia kita rasanya harus penuh dengan simpati dan empati. Amin saudara? Kita rasanya, oh aku harus peduli dong, aku harus care dong, aku harus mengerti penderitaan orang, aku harus simpati. Saudara, pada hari itu ketika Tuhan katakan dia dalam waktu dekat akan mati, dia tidak perlu simpati manusia. Yang mengerti katakan amin. Karena mutlak dia harus mati. Maka saudara, kadang-kadang pikiran manusia itu, humanisme itu saudara, itu membuat manusia nabrak daripada maksud-maksud Allah. Sehingga pada hari itu Tuhan sedang melakukan gerek supaya selaras kembali hati dan pikiran Petrus yang mau mengalami gerek dalam hidupnya. Oleh Tuhan, angkat tanganmu, jangan engkau saudara lari. Amin. Berikutnya, tentu yang enak ini adalah saudara ketika kita mengalami mujizat di dalam hidup kita. Coba kita lihat Markus 4. Ya, ada meredakan badai sehingga para murid mulai bisik-bisik. Wah, siapa dia? Angin dan danau pun taat padanya. Mungkin mereka bilang, gila ini. Ajaib ini. Apa-apaan ini? Gitu ya saudara ya. Saudara, kita pun bisa mengalami semua itu. Kita bisa mengalami semua itu. Saudara ya, kita bisa mengalami sesuatu, misalnya, sudah aku impikan ini dari dulu. Dan aku pikir itu hanya mimpi, tinggal mimpi. Saudara, yang mengatakan mimpi tinggal mimpi
itu bukan firman Tuhan, itu adalah lagu-lagu cengeng Indonesia tahun 80-an, saudara. Ya saudara ya, ada yang namanya tenda biru. Ya, saudara. Lebih baik menurut saya Anda dengar Iwan Fals saja, saudara. Lagu cengeng, saudara. Banyak orang bunuh diri pada waktu itu. Saudara, kita tidak boleh membiarkan pola pikir mimpi tinggal mimpi. Yang setuju katakan amin. Tidak boleh. Ya saudara ya, percayalah perkara-perkara yang tak kau pikirkan lagi, kau simpan dalam hati, suatu saat kau bisa mengalaminya. Dan di situ biarlah kita mengingat Tuhan, terima kasih. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Dia. Amin. Anak-anak muda, jangan engkau mengatakan, gak usahlah aku Pak bermimpi dapat istri yang terbaik. Amin. Wanita juga, gak usahlah Pak aku bermimpi dapat suami yang terbaik. Saya berdoa dan kita semua sepakat, hari ini yang belum menikah pasti dapatkan pasangan hidup yang perfect. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Perfect di tangan Tuhan. Amin. Jangan mengatakan mimpi. Jangan mengatakan mimpi. Apa bisa Pak suatu saat aku mendapat kehidupan dengan income bulanan 15 juta? Rasamu saudara, mana mungkin Pak. Jangan katakan mana mungkin. Amin saudara. Jalani saja, ikut Tuhan, melayani Tuhan setia. Suatu saat kau akan kaget sendiri, kau katakan terima kasih Tuhan. Sehingga semua terima kasih kita itu bukan terima kasih semu. Amin saudara. Semua di sini terima kasih adalah karena apa? Yes, aku mengalaminya. Yang setuju katakan amin. Maka saudara, ada pula Yesus berjalan di atas air, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan Lazarus. Tujuannya saudara, Tuhan ingin membentuk ada iman yang mulai zuk di dalam hati orang percaya. Kalau kita ingat renungan kita minggu lalu, orang Israel yang di Mesir, saudara, mereka disingkirkan ke satu tempat sebelum tulah itu turun. Sebelumnya mereka komplain, kok makin berat pula ini kerja kami. Katanya mau dibebaskan, ini malah kami harus memproduksi jumlah batu bata yang sama, tapi kami juga yang harus cari jeraminya. Mengeluh mereka sama Musa, Musa pun mengeluh sama Tuhan. Itulah Tuhan, kenapa kau suruh aku? Setelah itu Tuhan menaruh mereka di suatu tempat, turunlah 10 tulah dan tak satu pun tulah itu menyentuh mereka. Di situ saudara, kalau rakyat tidak tambah imannya, kita yakin percaya Musa bertambah imannya. Amin saudara. Berapa orang di sini mau Tuhan mengajar saudara karena engkau adalah muridnya, dan cara dia mengajar engkau adalah menunjukkan mujizat demi mujizat dalam hidupmu. Boleh lambaikan tangannya, biarlah kita mengalaminya. Amin saudara. Biarlah kita mengalaminya. Kita sering mendengar saudara tentang kabar mara bahaya. Ada pengerja kemarin yang kemudian pindah ke kota lain tapi kembali ke Medan, lantas mengalami yang namanya kecelakaan. Dan masuk dalam rumah sakit dan perawatan serius. Saudara, saya berdoa tidak ada lagi seperti itu. Karena saudara, saya mau saksikan dari begitu banyak mujizat mengenai hidup saya, mengenai pekerjaan saya. Salah satu mujizat yang simpel adalah ada terhitung saya 5 kali kecelakaan, setiap kalinya yang saya tabrak yang minta maaf sama saya. Yang saya tabrak yang lari, saudara. Karena apa? Itulah saudara, kalau bagi saya sangat nyata. Di situ ketika kejadian, ada malaikat Tuhan menyertai saya. Bagaimana Tuhan menolong Gideon 300 lawan puluhan ribu? Bagaimana saudara? Kalau bukan ada malaikat. Satu malam saudara, saya keluar dari jalan Hang Tua Pak. Karena hujan. Saya keluar saudara. Saya nggak perhatikan ada ibu bapak naik sepeda motor. Karena hujan, wiper saya mungkin nggak terlalu clear. Saya tabrak mereka terjatuh.
Mereka bangkit angkat sepeda motor. Apa mereka bilang? Pak, mohon maaf kami tabrak ya. Loh, saya bingung saudara. Saya mau bilang apa saudara? Saya diam aja karena saya tahu sepertinya malaikat bilang, udah kamu diam aja. Dan ketika saya diam, mereka pergi dan mereka pergi dalam keadaan damai. Saudara, yang begitu-begitu bisa terjadi. Amin. Saya percaya terkhusus Sandro tidak ada lagi mara bahaya kecelakaan dalam hidupnya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Karena dia 2 kali Pak. 2 kali dalam keadaan patah tulang. Tidak ada lagi ya, deal ya. Nah, ini saudara cara hidup dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita persingkat juga Tuhan libatkan murid-muridnya. Ini sudah banyak diajari, sekarang praktek. Diutus 2 orang, disuruhlah mereka melawan roh jahat. Wah saudara, langsung disuruh tarung. Ayo cari roh jahat. Benar saudara ya. Pergi ke kota-kota, ngapain? Cari roh jahat. Ia memberikan kepada mereka kuasa atas roh jahat. Pulanglah mereka. Mereka melapor, Tuhan juga setan takluk kepada kami demi namamu. Tentu saudara berlaku bagi engkau. Tapi perlu saya katakan, berlaku juga setan-setan takluk kepada kamu saudara. Amin. Di dalam nama Yesus oleh darah anak domba. Baik saudara, kemudian Tuhan juga pernah mengajar beberapa muridnya mengenai kegagalan. Kegagalan saudara selalu menjadi pelajaran. Selalu. Amin saudara. Pelajaran bukanlah sesuatu yang kemudian selalu materi, pemahaman. Wah. Saudara tahu bagaimana cara hewan menghindari sesuatu yang membahayakan? Saya pernah nonton ini di National Geographic. Hewan itu kemudian, misalnya dia mencium sesuatu dan dia mendekatinya. Lalu kemudian saudara, dalam instingnya, dia mulai trauma atas sesuatu itu. Sehingga sejak kejadian itu, dia tidak pernah lagi mendekati yang namanya racun itu. Bukankah itu baik bagi dia? Dia belajar. Demikian juga kita saudara. Kita itu manusia saudara, sering sekali yang salah kita ulangi dan kita ulangi dan kita ulangi. Amin saudara, itulah manusia. Biarlah setiap kita trauma atas apa yang salah. Amin saudara. Apa yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita, mulai hari ini biarlah kita trauma. Sehingga takkan pernah lagi kita mendekatinya. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu membuat kita kemudian sadar, wah aku ini lemah Tuhan. Percaya saudara ya, Tuhan mengasihi orang lemah bukan menghina. Kalau kita datang di hadapannya, Tuhan aku lemah, Tuhan akan mengasihi engkau. 3, membentuk pribadi yang lemah lembut. 4, pertobatan yang lebih dalam. Ya mungkin kita sudah bertobat saudara. Udah berapa kali? Udah 2 kali bertobat. Tapi ada hal-hal lagi yang Tuhan mau korek lebih bersih. Boleh dong ya saudara ya. Dalam hidup kita. 5, berubah total secara emosional dan rohani. 2 lagi saudara supaya cepat. Yaitu, coba dibantu mungkin 1 klik. Yohanes 21. Bahwa Tuhan pun pernah memulihkan Petrus. Ya saudara, Tuhan pernah mengatakan kepada Petrus, kira-kira begini saya rubah saudara ya. Selama ini, kalian itu adalah domba-domba dan aku adalah gembala kalian. Lalu Tuhan katakan kepada Petrus, sekarang kaulah yang menggembalakan mereka. Wah di situ saudara, yang tadinya si kawan ini sudah sangat tertimpa. Psikologinya sendiri sudah menimpa, dia gak sanggup lagi dia saudara. Menerima dirinya pun dia gak sanggup lagi, amin. Karena yang tadi dia akui Mesias, Kristus, dia pula sendiri yang mengkhianatinya, menyangkalnya.
Jadi saudara, ketika Tuhan datang kepada ini dan katakan, udah, forget that one, lupakan yang itu. Sekarang, kaulah yang menggembalakan mereka. Wah, apakah dia keluar jagoannya saudara ya? Tuhan akan sanggup memulihkan hal-hal begitu dalam diri kita. Semua yang kita rasakan hina, lemah, tak pede, oh, Tuhan akan selesaikan semua itu dalam hidup kita. Amin saudara. Dan dia akan keluarkan pahlawan dalam hidup kita. Saya yakin Tuhan rindu kita menjadi pahlawan karena dalam kitab Amsal dikatakan orang yang sabar itu bagaikan pahlawan. Benar saudara ya? Berarti Tuhan rindu kita itu bagaikan pahlawan. Yang jago itu keluar dari diri kita. Yang mau katakan amin. Yang terakhir saudara, kira-kira apa? Setelah semua itu, barulah Tuhan katakan. Yang terakhir boleh satu kali lagi. Pergilah. Amin saudara. Yang terakhir Tuhan katakan, udah beres, pergilah. Berapa orang di sini mau diutus oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, Yesus. Segenap hidupku persembahkan sebagai dedikasi ulang. Ku tahu hidupku mari pada penyembahan. Kau percaya kembali semua tujuan hidup kita dan kebaikan Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan, salah satu tujuan Kau datang ke muka bumi ini adalah untuk menyatakan bahwa kami berharga. Sehingga firman-Mu berkata, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Semuanya untuk kami Tuhan Kau perbuat. Dan hari ini dan bulan ini kami sadar, we are precious to You. Betapa mahal kami bagi-Mu ya Bapa. Betapa mahal kami bagi-Mu ya Bapa. Karya daripada tangan-Mu sendiri, gambar daripada diri-Mu sendiri. Nafas-Mu ada dalam kami Tuhan. Dan saat kami memiliki usia hidup yang sangat terbatas Tuhan, sering sekali Tuhan kami tidak maksimal. Kami tidak fokus.
Tapi hari ini Tuhan, firman-Mu telah kami renungkan. Biarlah pada hari ini Tuhan, firman itu telah tertabur di tanah yang subur. Mari Tuhan, berkati sehingga berbuahlah itu semua puluhan kali lipat. Semua bagi hormat mulia nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur bahwa sore hari ini Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kau berkati hamba-Mu ini, Kau kebesar hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu ini berada untuk menjadi berkat ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami akan memberikan persembahan kami ini sebagai tanda kami mengucap syukur kepada Tuhan. Mari yang siap memberi bersama-sama kita katakan, amin. Persembahan kita diadakan dua. Yang pertama persembahan untuk pelebaran ruang ibadah. Yang kedua untuk persembahan umum. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saat ini bersama saya Cindy Sagala akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Di setiap minggu ketiga, maka kita diingatkan kembali untuk mengambil bagian dalam persembahan diakonia, yaitu persembahan yang dipakai untuk menolong saudara-saudari kita yang dalam kekurangan. Untuk persembahan diakonia dapat di-scan QR Code berikut ini dengan kode unik 14 untuk diakonia, atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan dengan menuliskan keterangan untuk diakonia. Departemen Kom akan membuka kelas pengenalan akan firman Tuhan, yaitu Kom, Kehidupan Orientasi Melayani. Nah, kali ini gereja kita membuka kelas Kom yang dikhususkan untuk next gen, pemuda ataupun remaja. Dan kelas Kom lainnya yang terbuka untuk umum diantaranya kelas Kom seri 100 Next Gen diadakan secara onsite atau di gereja, diadakan setiap hari Minggu dimulai hari ini, tanggal 15 Maret 2026 pukul 18 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi teman-teman yang ingin mengikutinya, dapat mendaftar dengan scan QR Code ini atau link pendaftaran ini. Selain itu, akan segera dibuka kelas Kom seri 100 online angkatan kedua yang akan dimulai pada tanggal 21 April 2026 dan diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18 sampai dengan 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar Kom seri 100 online angkatan kedua tahun 2026 ini, silakan scan QR Code atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas Kom ini terbuka untuk umum. Mari hadirilah perayaan ucapan syukur Menara Doa Keluarga Besar GBI Medan Plaza ke-27. Pada hari Sabtu 21 Maret 2026 pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan. Ibadah ini terbuka untuk umum. Tanpa menara doa, tidak ada penuaian. Shalom Youters! Ibadah Padang Youth GBI Medan Plaza hadir kembali loh dengan tema disiplin. Ibadah outdoor ini akan diadakan di Pemandian Alam Kenan pada tanggal 21 Maret 2026. Kita akan ibadah bersama dan fellowship bareng, dan tentunya kita akan bermain games, seru-seruan, dan menikmati wisata alam. Yuk buruan daftar, kapan lagi kita ibadah outdoor sambil healing. So, catat tanggalnya dan pastiin kamu ikut ya Youters. Sampai jumpa Youters! Dan khusus untuk ibadah pemuda tanggal 21 Maret di GBI Rumah Persembahan, bergabung dalam ibadah Padang ini.
Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 dengan visi melahirkan benua yang memiliki gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan. Tersedia program studi Strata 1, S1 Teologi, dan S1 Pendidikan Agama Kristen. Kami juga menyediakan program Magister, S2 Teologi, dan S2 Pendidikan Agama Kristen. Selain itu, tersedia program Doktor Eksekutif S3 dengan konsentrasi kepemimpinan, teologi, dan pendidikan agama Kristen. Seluruh program studi telah terakreditasi BAN PT. Kampus STT Pelita Kebenaran dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti perpustakaan, ruang chapel, laboratorium musik, lapangan olahraga, serta ruang kelas yang nyaman. Didukung oleh dosen-dosen yang ahli di bidangnya dan berintegritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah daftarkan diri Anda sekarang juga. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tahukah saudara bahwa kerohanian kita membutuhkan pertumbuhan bukan saja di hari Minggu. Di dalam FA kita akan bertumbuh bersama, memiliki kesatuan hati dan memenangkan jiwa. Kami tunggu setiap Bapak Ibu di FA untuk dapat bergabung dan menjadi bagian FA. Tuhan Yesus memberkati. See you. Mari alami kuasa Tuhan dalam KKR Family Altar yang diadakan pada hari Jumat 27 Maret 2026 pukul 19 sampai dengan 21 WIB di GBI Tabernacle of David BNG Tower lantai 3. Ibadah ini terbuka untuk umum. Mari ajak keluarga, rekan kerja, atau teman-teman Bapak Ibu Saudara di KKR Family Altar ini. Dan seluruh FA-FA bergabung dalam KKR Family Altar ini. Hendaklah kita saling mengasihi sebab kita adalah seorang murid. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan, dan untuk pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan, Bapak Ibu dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon 081161588889. Untuk informasi selengkapnya dapat scan QR Code berikut ini. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, ada pengumuman sedikit dari kami bahwa minggu depan ibadah kedua disatukan dengan ibadah pertama. Jadi ibadah kedua ditiadakan untuk minggu depan. Bagi yang hadir pada sore hari ini silakan bergabung nanti di minggu depan di ibadah pertama. Itu saja pengumuman dari kami. Kita akan tutup pertemuan ibadah dua kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri. Kembali kami bersyukur Tuhan buat segala kasih anugerah-Mu yang terus memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bersekutu di tempat ini, untuk terus dibekali dalam segala kebenaran firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami, yang menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama, yang kembali menguatkan hati kami, membukakan mata rohani kami untuk kami menyadari Tuhan, bahwa dalam segala pergumulan kami, apapun itu, Engkau masih ada bersama kami. Karena janji-Mu ya dan amin, bahkan Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan zaman ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap hati yang lemah, setiap semangat yang patah, iman yang mengalami keraguan-raguan Tuhan, bahkan keterbatasan jasmani kami, lewat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama Tuhan, kembali membakar iman kami, Roh-Mu menyala-nyala dalam hidup kami setiap pribadi Tuhan, untuk ke depan kami boleh berbuat sesuatu yang terbaik dalam panggilan hidup kami, berkarya di dalam keselamatan yang telah Engkau beri kepada kami pribadi lepas pribadi, untuk membawa nama-Mu, kemuliaan-Mu dalam hidup kami, menjadi saksi yang hidup, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, bahkan bagi setiap orang yang berurusan berhubungan dengan kami, dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan kami, di tempat usaha kami, bahkan di rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Biarlah hubungan kami, koneksi kami dengan-Mu Tuhan, bukan koneksi yang semata semu hanya rutinitas belaka, tapi suatu hubungan
yang sungguh-sungguh membuahkan hasil yang terbaik 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Sehingga pada saat Engkau datang kelak kali untuk menjemput kami, orang-orang pilihan-Mu Tuhan, kami telah berbuah-buah untuk membawa jiwa-jiwa memenuhi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan ya Roh Kudus, terima kasih buat sukacita damai sejahtera yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami hingga detik sore hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terus Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu untuk memberitakan firman-Mu ke semua jemaat-Mu dimanapun berada di berbagai tempat. Engkau mengurapi, Engkau memberikan kuasa pemberitaan sehingga setiap firman yang disampaikan sungguh-sungguh membawa perubahan dalam setiap hidup pribadi yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah visi dan misi yang telah Engkau berikan semakin hari semakin dipertajam untuk membawa jemaat-Mu, khususnya di tempat ini Tuhan, untuk kelak berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu, bagi kerajaan-Mu, sehingga jemaat-Mu di tempat ini bertambah-tambah, berlipat-lipat ganda untuk memberitakan bahwa Engkau luar biasa Tuhan, sehingga setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu Tuhan sungguh merasakan satu perubahan yang baru saat datang ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kiranya Engkau juga memakai para pemimpin umat-Mu, para pemimpin gereja-Mu di tempat ini, bahkan dimanapun mereka berada, untuk juga membawa jiwa-jiwa, membekali setiap jemaat yang ada untuk membawa jiwa-jiwa baru bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus menyertai kami, menguatkan kami, dan tak lupa dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Diberkatilah Yerusalem, diberkatilah tembok-tembok dan puri-puri-Mu, diberkatilah setiap orang yang memberkati Engkau. Biarlah berkat atas Yerusalem mengalir, mengalir dan mengalir ke negeri kami, ke gereja-Mu dimanapun mereka berada di Indonesia ini Tuhan, bahkan secara khusus di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kalau sebentar kami akan pulang, kami akan mengangkat hati, jiwa dan tangan kami ke sorga. Mari jemaat yang kekasih, angkatlah hati dan tanganmu ke sorga dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di sorga, kasih yang sempurna melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Biarlah itu yang memberkati kita, menyertai kita mulai saat ini, hari ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang berkata, yang diberkati dan percaya bersama-sama kita katakan Amin. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang